sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan saya dalam Sapa Malam Gembala pada hari ini, Rabu 10 Juni 2020. Saya harap sahabat GKI Gunung Indah berada dalam keadaan sehat, sukacita, dan mengalami damai sejahtera Tuhan. Dan mari bersama-sama kita persiapkan diri kita untuk mendengarkan sapaan Tuhan melalui firman-Nya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, kami bersyukur Engkau melihara kami, memelihara keluarga kami sepanjang hari ini. Terima kasih untuk kesehatan, terima kasih untuk kekuatan, terima kasih untuk sukacita, terima kasih untuk damai sejahtera yang Kau berikan. Dan malam hari ini ya Tuhan, kami rindu untuk kembali mendengarkan sapaan Tuhan melalui firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami boleh mendengarkan firman Tuhan dan boleh bersukacita atas firman-Mu. Terima kasih, berfirmanlah, anak-anak-Mu sedia untuk mendengarkannya. Demi Yesus Kristus Tuhan. Amin. Sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita pada malam hari ini adalah tangisan bahagia. Dan sebagai dasar dari renungan kita hanya 2 ayat, yaitu Kejadian pasal 45, kali ini ayat yang pertama dan kedua. Bagian awal dari Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Demikian firman Tuhan. Ketika itu, Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu, menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Fir'aun. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang setia mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Nah, sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, temanya tadi apa? Tangisan bahagia. Bukankah seharusnya orang berbahagia itu ditanggapi dengan paling tidak senyuman? Ya, tawa, ya, dan bukannya tangisan, kesedihan. Tapi tangisan belum tentu tanda kesedihan loh ya. Tapi manusia itu memang unik, sahabat GKI Gunung Indah. Ternyata ia bisa pula menanggapi kebahagiaan dengan tangisan. Sudah pernah, beberapa dari kita pasti sudah pernah mengalaminya. Bahagia, terharu, ada tetesan air mata, ada tangisan. Nah, tampaknya Yusuf penuh gejolak ya. Puncaknya adalah kebahagiaan, tetapi ada kalau kita mengikuti dinamika bagaimana Yusuf mengerti apa yang dirasakan oleh saudara-saudaranya, kakaknya, ada perubahan-perubahan yang baik. Ini sesuatu yang bikin terenyuh dan sesuatu yang ingin dilepaskan, tetapi dilepaskan dalam bentuk tangisan, kebahagiaan dan tangisan yang menjadi satu. Membaca bagian ini kembali pun bagi saya pribadi membuat bergetar dan rasa haru karena mencoba merasakan apa yang dirasakan oleh Yusuf dalam hari-hari itu, dalam bacaan-bacaan kita ya. Yusuf akhirnya harus mengakhiri sandiwaranya dan ia kemudian berhasil diyakinkan ya. Yusuf berhasil diyakinkan kalau banyak yang sudah berubah dari kepribadian kakak-kakaknya ya. Mereka yang semula sangat kasar waktu kecil, itu pengalaman terakhir yang dialami, yang diingat oleh Yusuf. Disengai ketika ia berbicara, bahkan kemudian saudaranya berniat untuk membunuhnya dan akhirnya ya dijual sebagai budak. Kepribadian jahat mereka saat ini dijumpai oleh Yusuf telah berubah. Ada apa? Ada kasih dari kakaknya yang dia lihat. Ada kebersamaan yang dia rasakan. Ada tanggung jawab.
yang dia jumpai dari kakaknya, dari Yehuda juga, khususnya yang menjadi juru bicara di sana. Sehingga dia bisa merasakan kakak-kakaknya sudah berubah dalam perjumpaan mereka belakangan ini. Dan Yusuf pun akhirnya pada puncaknya pemahamannya, perenungannya, perasaannya, dia menangis. Dengan apa? Bukan menangis di sima, tapi menangis dengan keras untuk melepaskan segala akar pahit masa lalunya, dan untuk melepaskan kerinduannya, untuk melepaskan bebannya, di mana ia selama ini harus bersandiwara demi melihat karakter kakak-kakaknya pada waktu itu. Dia melepaskan tangisnya untuk meluapkan kegembiraannya. Karena apa? Karena saudara-saudaranya sudah menjadi baik dalam pandangan Yusuf. Saya juga jadi membayangkan bagaimana ya sikap Tuhan pada kita ketika nanti kita menyelesaikan tugas kita, pada akhirnya Tuhan menjumpai kita. Apakah ada perasaan bahagia dari Tuhan kepada kita dalam hidup kita yang tidak sempurna? Ada kebaikan tapi juga ada kejahatan. Kejahatan yang tidak terlihat di luar, ada kejahatan yang ada di dalam tersembunyi, yang hanya bisa disaksikan oleh orang-orang terdekat kita. Pikiran-pikiran kita yang tidak baik, yang diketahui oleh Tuhan. Dan apakah pada akhirnya ketika kita berjumpa dengan Tuhan, Tuhan merasakan kegembiraan yang sama, kemudian menyambut kita dengan keharuan bahagia itu. Ya, membayangkan itu, maka saya berpikir saya harus mempersiapkan diri saya. Dan demikian juga sahabat-sahabat GKI Genuk Indah, persiapkanlah dirimu, berubahlah menjadi pribadi yang semakin baik hari lepas harinya, sehingga ketika Tuhan berjumpa dengan kita, dia akan memeluk kita dengan bahagia. Lakukanlah, persiapkanlah itu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah pengasih, kami bukan orang yang sempurna, bukan orang benar, bukan orang baik. Ada hal yang baik kami kerjakan, tetapi ada hal juga yang tidak baik. Sungguh kami rindu akhir dari perjalanan kami, sama seperti Yusuf akhirnya merangkul saudara-saudaranya. Maka kami rindu juga pada akhirnya kami dirangkul oleh Tuhan. Meskipun saat ini kami merasakan rangkulan Tuhan itu, tetapi ketika kami pada akhirnya berjumpa dengan Engkau muka dengan muka, kami rindu mendapatkan rangkulan hangat, sukacita bahagia bersama dengan Engkau. Karena itu tolong kami untuk mempersiapkan diri untuk hidup sebaik-baiknya berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami mau serahkan hidup kami. Amin. Mari bersama-sama kita mengakhiri permenungan kita pada malam hari ini. Kita menyanyikan bait yang ketiga dari Kidung Jemaat 45, Muliakan Allah yang Esa. Ya Yesus Kristus penebus, ya Putra Tunggal Allah, dengan darah-Mu yang kudus, Kau hapus aib dan salah. Ya Anak Domba mulia, seruan doa terimalah, dan kasihani kami. Sampai jumpa esok hari, sahabat GKI Genuk Indah. Tuhan Yesus memberikan yang terindah untuk saudara-saudara. Amin.